Oke, selanjutnya kita akan belajar mengenai metode kuadrat terkecil, di mana sebelumnya kita sudah mengetahui ada namanya diagram pencar atau metode diagram pencar, di mana pencaran-pencaran datanya itu memiliki error ya, atau epsilon terhadap dari garis linear yang perfect atau yang sempurna. Jadi metode kuadrat terkecil ini memperjelas dugaan dari metode diagram pencar. Cara ini dapat menunjukkan bahwa jumlah pangkat 2 atau kuadrat dari jarak antar titik-titik yang terpencar dengan garis regesi yang sedang dicari harus sekecil mungkin. Jadi kita akan membuat persamaan baru, akan mendapatkan persamaan baru di mana persamaan baru itu akan mencari nilai sekecil mungkin agar dia cenderung mendekati garis linearnya. Jadi idenya adalah kita akan membuat sebuah persamaan yang best fit. Jadi best fit itu adalah perbedaan antara nilai Y yang aktual dengan nilai Y yang hasil prediksi itu minim atau minimum, kecil. Makanya dibilang least, sekecil mungkin. Kalau divisualisasikan menjadi seperti ini, jadi ini adalah sebuah garis linear, ini adalah titik-titik pencarannya. Nah, kita akan membuat persamaan agar titik-titik ini errornya sekecil mungkin. Errornya adalah epsilon, di sini adalah errornya. Di sini adalah errornya. Nanti kita menghitung agar titik ini nanti bisa memiliki nilai error, nilai least square, atau nilai yang sekecil mungkin. Jadi, LS itu meminimalisasi error dengan menjumlahkan semuanya, atau sum of square differences. Nah, dari ide ini nanti sebenarnya akan membuat sebuah persamaan baru di mana persamaannya itu dalam bentuk Y sama dengan A plus BX. Ini ada step by step-nya nanti di buku Erikson akan saya bagikan di IMAS. Bisa dibaca lebih lanjut. Jadi persamaan dasarnya itu sama dengan Y sama dengan A plus BX yang ini. Di mana A itu intercept, B itu slope dari garisnya. Jadi kita slope dari garisnya itu adalah errornya ya. Nah, least square itu nanti akan menjumlahkan semuanya dari error-error ini atau sum of the square differences-nya, SSI-nya. Ini akan dijumlahkan. Idenya adalah dari situ. Nanti teman-teman silakan baca juga di buku ini. Ada beberapa jenis scatter diagram yang biasa kita lihat. Idealnya adalah hubungan yang sempurna seperti ini. Y sama dengan A plus BX, di mana garis linearnya itu dan titiknya saling berhimpitan. Tapi di dunia ini tidak ada yang sesempurna ini. Umumnya di kasus-kasus yang ada itu adalah diagram pencaranya seperti ini. Jadi ini garis linearnya, ini titik-titik datanya. Memang kecenderungannya dia memiliki kecenderungan garis linear atau mendekati linear, tapi di sini juga masih ada errornya karena dia masih jauh, ada beberapa titik yang jauh dari garis linearnya. Nah, ini yang akan kita hitung tadi menggunakan least square. Ada juga yang seperti ini. Nah, kalau datanya seperti ini, berarti dia tidak ada hubungannya antara X dan Y dan tidak linear pula. Jadi tidak bisa dilanjutkan perhitungannya. Ada pula yang hubungannya terbalik atau berbanding terbalik. Inverse. Jadi Y sama dengan A min BX. Hasilnya seperti ini. Jadi semakin tinggi variabel X, maka variabel Y akan semakin kecil atau sebaliknya. Semakin kecil variabel X, maka Y-nya akan semakin tinggi. Contohnya fenomena geografi adalah hubungan antara suhu permukaan dengan ketinggian suatu tempat. Misalnya,
pada ketinggian 1 mdpl, maka suhunya 30. Tapi kalau misalnya kita kemudian pergi ke gunung, misalnya ke puncak dengan ketinggian 1500, maka suhunya akan drop, akan turun. Misalnya 15 derajat, maka hubungan suhu dengan ketinggian tempat adalah berbanding terbalik. Jadi akan menggunakan persamaan linear Y sama dengan A min BX. Oke. Selanjutnya, bagaimana menghitung A dan B? Nanti bisa dirunut lebih lanjut di sini. Saya hanya menjelaskan poin-poin pentingnya. Jadi yang pertama, tadi namanya sum of square error, berarti kita harus menghitung error-errornya antara X dan Y-nya. Nah, dari sini kita pertama menghitung B dulu. Y sama dengan A plus BX. Kita hitung B dulu. Nah, dari B, ternyata kita harus menghitung beberapa lagi. Kita harus menghitung X kali Y, kemudian disigmakan. Kita harus menghitung sigma Y, berarti Y yang disigmakan. Kita harus menghitung sigma X kuadrat, berarti menghitung X kuadrat dulu, kemudian disigmakan. Dan mengsigmakan juga X, serta jangan lupa X bar di dalamnya. Jadi ini adalah menghitung B. Kemudian B-nya akan dapat. B-nya akan dapat nilainya sekian, misalnya 0,723. Kemudian B ini kita substitusi ke dalam persamaan untuk mendapatkan nilai A. Di mana A itu sama dengan Y bar dikurang B dikali X bar. Yang ini. B dapat ya 0,73. Y bar juga dapat, berarti rata-rata dari Y atau min dari Y. X bar juga dapat, rata-rata dari X. Setelah disubstitusi, maka dapat nilainya min 21,97. Nah, kita sudah dapat A, sudah dapat B, kemudian kita dapat Y topi atau model regresinya, di mana A plus BX. A-nya itu min 21,97, kemudian B-nya itu 0,723 dikali X. Maka nanti persamaannya sama dengan Y topi sama dengan min 21,97 ditambah 0,723 dikali X. Itu adalah cara mendapatkan persamaan regresi dari datanya. Nah, sekarang di video selanjutnya kita akan mencoba menghitung menggunakan data yang sebenarnya. Jadi, kita akan menghitung pakai Excel saja biar cepat. Kita akan menghitung bagaimana step by step mendapatkan nilai A, mendapatkan nilai B, kemudian disubstitusi menjadi suatu persamaan regresi Y topi.